siang Bu As. Siang Pak Bes. Ya, terima kasih Bu As. Gimana kabarnya? Kabar baik. Alhamdulillah. Begini Bu As, pada siang ini saya bertugas sebagai observer akan menyampaikan kepada Bu As terkait rubrik penilaian pada proses coaching yang akan Ibu As lakukan. Yang pertama, saya akan mengamati apakah proses coaching yang akan Ibu lakukan nanti sesuai dengan alur kita. Yang kedua, bagaimana Ibu sebagai coach memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nantinya kepada coachee. Yang ketiga, bagaimana Ibu sebagai coach itu merespon pernyataan-pernyataan coachee sesuai dengan prinsip coaching. Yaitu kita sama-sama tahu bahwa prinsip coaching itu adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Terkait dengan coaching yang akan Ibu lakukan, kira-kira Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching ini? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada observasi atau coaching ini adalah yaitu yang pertama mendengarkan aktif, kemudian membuat pertanyaan yang berbobot, dan memberdayakan coaching. Nah, di antara itu kompetensi spesifik apa yang ingin Ibu tingkatkan di dalam observasi ini? Nah, yang ingin saya tingkatkan adalah yang pertama adalah mendengarkan aktif, kemudian memberdayakan coaching. Terkait kompetensi yang ingin disampaikan, kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan apa yang ingin dicapai pada proses coaching yang akan Ibu lakukan? Saya ingin coaching saya itu menemukan solusi dari permasalahan yang dialami. Nah, harapan yang ingin Ibu capai, harapan-harapan pribadi dari proses coaching ini, kira-kira apa yang ingin dicapai? Yang saya harapkan yaitu saya bisa mengembangkan prinsip dan kompetensi coaching ya sesuai dengan alur Tirta. Mudah-mudahan proses coaching ini bisa berjalan lancar ya dan bisa meningkatkan kompetensi Ibu sebagai coach. Terima kasih Ibu, semoga sukses. Silakan Ibu melakukan coaching. Ya, terima kasih Pak Bes. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat siang Pak Ari. Selamat siang, Bu. Apa kabar sekarang Pak Ari? Alhamdulillah sampai siang ini dalam keadaan sehat, Bu. Nah, Pak Ari tadi ada WA saya nih. Iya, Bu. Nah, kenapa? Ada apa nih Pak Ari? Gini, Bu, sebenarnya ada yang ingin saya bicarakan bersama Ibu. Ya, kira-kira apa tuh Pak Ari yang mau dibicarakan? Iya, Bu. Gini, Bu, sebenarnya Bu, permasalahan ini tidak terlalu penting. Cuman di sini saya butuh di coaching, Bu, terkait permasalahan yang saya hadapi, Bu. Oke, siap Pak Ari. Mudah-mudahan diskusi kita hari ini bisa mencerahkan permasalahan Pak Ari ya. Iya, Bu. Kira-kira Pak Ari, apa tujuan dari pertemuan kita pada hari ini Pak Ari? Iya, Bu. Di sini saya ingin mendapatkan ide serta terkait proses pembelajaran yang saya hadapi, yaitu Bu, rendahnya nilai matematika di kelas 4, Bu. Oh, jadi Pak Ari ingin mendapatkan ide-ide segar ya Pak Ari. Iya, Bu. Dalam pembelajaran matematika. Iya, Bu. Nah, menurut Bapak apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pembelajaran itu tadi Pak? Gini Bu, seminggu yang lalu saya sudah memberikan tugas tambahan di rumah. Itu memberikan hafalan perkalian, kemudian esok harinya saya anak-anak itu memberikan setoran perkalian di rumah, Bu. Tapi tetap saja nilai anak itu tetap saya rendah gitu, Bu. Dari yang Pak Ari utarakan bahwa Pak Ari sudah melakukan usaha, iya, Bu. Ya, tapi masih nilai anak itu masih rendah ya. Iya, Bu. Kira-kira Pak Ari bisa nggak
mendeskripsikan bahwa ide segar yang bagaimana yang Pak Ari inginkan untuk agar anak itu nilainya lebih tinggi lagi. Gini Bu, saya mencoba untuk meningkatkan nilai matematika ini dengan metode pembelajaran yang lebih efektif gitu Bu, sehingga nantinya nilai anak itu tidak rendah lagi gitu nah Bu. Oke, jadi dengan pembelajaran yang efektif ya, Iya, Bu, Pak Ari iya, Bu. ya. Nah, kalau disekalahkan Pak Ari, nah, di mana pencapaian siswa Pak Ari sekarang untuk kalau 1 sampai 10 skala? Iya Bu, mungkin di sini Bu, mungkin skala capaiannya mungkin itu sangat rendah sekali Bu. Itu mungkin kalau saya skalakan mungkin di sana masih skala 4 Bu. Artinya anak-anak itu belum paham tentang perkalian gitu nah Bu. Oke, jadi anak-anak itu belum paham dengan perkalian. Iya Bu. Nah, untuk itu karena itu tadi Pak Ari bilang anak-anak belum paham perkalian ya, Iya Pak Bu, Ari iya ya. Bu. Nah, apa saja kekuatan yang Pak Ari miliki supaya anak-anak itu lebih hafal lagi perkalian itu tadi? Ya Bu, mungkin di sini saya akan memberikan anak itu dalam proses pembelajaran, saya akan membagi anak itu mungkin secara berkelompok Bu, sehingga anak itu bisa lebih aktif dalam proses pembelajarannya. Oke Pak Ari, ya berarti Pak Ari sudah bisa menemukan kekuatan yang Bapak miliki ya. Iya Bu. Nah, kira-kira ada tidak hambatan yang terjadi? Kira-kira ada nggak hambatan kalau di dalam proses itu tadi? Kalau hambatannya mungkin Bu, di sini anak itu kalau dengan saya gunakan metode berkelompok itu Bu, anak itu kadang-kadang ada yang tidak aktif dalam belajar itu Bu. Oh, jadi ada yang tidak aktif ya Pak Iya, Bu, dalam iya, Bu. kelompok. Jadi apa solusinya Pak? Apa solusinya yang Bapak gunakan supaya anak tersebut Setelah saya telusuri, mungkin saya bisa menggunakan model pembelajaran yang lebih efektif dan menyenangkan bagi anak mungkin Bu. Mungkin di sini dengan metode itu anak lebih belajar lebih aktif gitu nah Bu. ya dengan menggunakan metode pembelajaran yang lebih efektif dan menyenangkan ya? Iya Bu. Bolehkah saya tahu Pak pembelajaran yang efektif dan menyenangkan itu yang seperti apa yang ingin Bapak? Ya Bu, di sini saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning, sehingga nantinya dalam proses pembelajaran itu anak dibagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian anak itu karena based learning berarti anak itu kan lebih efektif gitu nah Bu, lebih aktif dalam proses pembelajaran. Mungkin itu metode yang bisa saya gunakan Bu. Oke Pak Ari, menarik sekali yang Pak Ari utarakan itu. Semoga berhasil ya Pak Ari. Iya Bu. Nah, adakah skala prioritas Pak Ari? Kalau skala prioritas keberhasilan Pak Ari dalam meningkatkan nilai matematika anak itu tadi? Ya Bu, mungkin skala saya mungkin Bu, saya yang ingin saya capai mungkin minimal itu 7 lah Bu, supaya anak itu lebih berhasil gitu nah Bu. Iya 7 ya Bu. Oke Pak Ari, kira-kira strategi apa yang Bapak gunakan untuk mencapai tujuan Bapak itu tadi? Ya Bu, yang pertama tentunya saya akan menggunakan model pembelajaran itu di setiap pembelajaran yang akan saya lakukan, sehingga anak itu lebih aktif dalam proses pembelajaran Bu. Iya, baik Pak Ari. Nah, kira-kira Pak Ari berapa lama jangka waktunya ya
eh, untuk Pak Ari mencapai tujuan Pak Ari, yaitu untuk nilai siswa itu meningkat itu Pak Ari? Ya Bu, mungkin lebih kurang 1 bulan ya Bu ya. Mungkin lebih kurang 1 bulan akan saya coba gitu Bu. Oke Pak Ari, ya 1 bulan ya Pak Ari ya. Iya Bu. Rasanya tidak sabar lagi ingin mendengar cerita Pak Ari 1 bulan yang kedepannya. Iya Bu. Nah Pak Ari, bagaimana? Apakah Pak Ari merasa pertemuan kita hari ini tercerahkan apa tidak Pak Ari? Menurut saya Bu, sangat sekali mendapatkan pencerahan. Ya. Terutama saya bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariatif, sehingga anak itu lebih aktif dalam proses pembelajaran Bu, sehingga nantinya nilai yang kemarin anak itu rendah nantinya bisa tercapai lebih baik lagi gitu Bu. Oke Pak Ari, bagaimana nih Pak Ari tindak lanjut yang Pak Ari lakukan setelah kita melakukan diskusi ini, coaching ini? Saya kira Bu, Lanjutnya. mungkin besok pagi mungkin akan langsung saya lakukan gitu Bu. Oke, ya bagus sekali Pak Ari. Lebih cepat lebih baik ya Iya Pak Bu, Ari iya, ya. Bu. Lebih cepat lebih baik Bu. Iya. Nah, apa komitmen Bapak ya untuk melaksanakan yang Bapak sebutkan itu tadi? Tentunya komitmen saya Bu, itu tentunya terus belajar, kemudian bisa kita bersama rekan sejawat untuk bertanya metode-metode apa saja yang sebaiknya kita gunakan, sehingga nanti nilai anak itu lebih meningkat Bu. Iya, jadi ada teman ya Pak ya, Iya, Bu. yang membantu Bapak. Iya Bu. Ya, oke Pak. Saya anggap pertemuan kita pada hari ini Iya, Bu. selesai ya Pak. Semoga pertemuan ini bermanfaat bagi kita ya Pak ya. Iya Bu. Sebenarnya kami terima kasih Bu, sudah mendapatkan ide segar dari Ibu. Semoga nantinya kami bisa menerapkannya dalam proses pembelajaran Bu. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih Bu ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu. Gimana Bu Asmidar perasaannya setelah melakukan coaching tadi? Iya, perasaannya Pak luar biasa. Ya, komunikasi kami lancar bersama dengan coaching. Ya, gitu Pak. Apa yang telah dilakukan Ibu selaku coach dalam melakukan coaching dengan coach tadi terkait indikator pencapaian? Yang telah saya lakukan adalah saya sudah mengikuti alur Tirta dalam mengadakan coaching dengan coaching saya tadi, yaitu sudah menanyakan tujuan utama, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, serta tanggung jawab. Ibu, sebagai observer saya ingin mengkonfirmasikan bahwa dalam pengamatan saya tadi, proses coaching yang telah Ibu lakukan sebagai coach dan coach tadi sudah berjalan dengan baik sesuai dengan alur kita. Mudah-mudahan proses praktik coaching ke depan itu akan lebih baik lagi. Terima Ya, kasih Ibu. terima kasih, Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Bestari. Ya. Hari ini saya sebagai observer Bapak, ada beberapa rubrik penilaian yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, apakah proses coaching nantinya sesuai dengan alur Tirta. Kemudian yang kedua, bagaimana coach memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang ketiga, bagaimana coach nantinya merespon pertanyaan coachee sesuai dengan prinsip coaching. Itu yang pertama, kemitraan. Kemudian yang kedua, proses aktif. Yang ketiga, memaksimalkan potensi coachee. Baik Pak Bestari, menurut Bapak kompetensi apa saja yang ingin nantinya Bapak kembangkan pada saat proses coaching?
Dalam proses coaching nanti saya akan berusaha mengembangkan yaitu kompetensi kehadiran penuh, Ya Pak. kemudian kompetensi mendengarkan aktif, ya, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik Pak. Kemudian kompetensi spesifik apa yang ingin Bapak kembangkan di observasi nanti? Saya akan berusaha mengembangkan bagaimana kompetensi mendengarkan aktif dari pertanyaan-pertanyaan coaching. Ya, baik Pak. Kemudian indikator pencapaian dan tujuan apa yang ingin Bapak capai pada saat proses coaching nanti Pak? Saya ingin agar coaching saya nanti itu bisa menemukan upaya-upaya solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Baik Pak. Kemudian harapan dari proses coaching nanti, bagaimana harapan Bapak? Setelah proses coaching nanti saya berharap saya bisa meningkatkan kompetensi saya secara pribadi, Ya Pak. dalam proses coaching ini sehingga saya bisa kompetensi saya lebih meningkat melakukan coaching sesuai dengan alur kita. Baik Pak. Itulah observasi kita pada hari ini. Mudah-mudahan nantinya proses coaching nanti berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita nantinya Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Ari. Selamat siang Bu Asnidar. Siang Pak Bes. Gimana kabarnya Bu pagi ini? Alhamdulillah, kabar saya baik Pak. Cuma sekarang Pak saya bingung nih Pak. Ya memang kelihatan dari wajah Ibu tuh saya melihat ada kebingungan. Kira-kira apa yang bisa kita bincangkan pagi ini Bu? Gini Pak, saya nih bingung. Anak saya itu udah kelas 6 Pak. Ya. Ada satu orang siswa saya itu udah kelas 6 tapi belum bisa baca. Dia malah bacanya per suku kata. Nah itu Pak, jadi saya bingung bagaimana caranya supaya dia bisa cepat membaca. Jadi yang bisa saya tangkap bahwa Ibu Asnidar punya siswa yang sudah kelas 6 masih belum bisa membaca, gitu? Iya Pak, gitu Pak. Nah, kira-kira dari perbincangan kita pagi ini, apa yang ingin Ibu dapatkan? Yang ingin saya dapatkan dari perbincangan kita pada hari ini adalah siswa saya tersebut itu bisa membaca dengan lancar, kemudian dia bisa memahami apa yang dibacanya itu Pak, dan juga saya ingin sekali siswa saya tersebut bisa itu memahami soal-soal, kan kita kan pakai ujian kan Pak. Jadi soal-soal itu kalau tidak bisa membaca bagaimana dia memahami arti dari soal itu Pak, gitu. Memang membaca itu merupakan salah satu hal yang penting dalam proses pembelajaran dan ujiannya. Kemudian Ibu pada kesempatan ini kira-kira kalau diskalakan kondisi ideal pada skala 10, keadaan yang Ibu rasakan sekarang itu pada angka berapa? Nah, keadaan saya sekarang Pak, ya karena anak saya itu belum bisa membaca baru per suku kata Pak. Ya bisa dibilang saya itu di posisi 5 Pak. Kira-kira peluang apa yang Ibu miliki supaya dari skala ini 5 tadi bisa kepada skala ideal menurut Ibu? Mungkin Pak bisa saya itu yang pernah saya lakukan Pak, yaitu sebelum belajar itu pernah saya melakukan 5 menit ya, itu tiap hari itu Pak, 5 menit sebelum pembelajaran itu kan diadakan literasi. Jadi saya mengajar anak tersebut secara personal Pak, jadi secara personal. Kemudian saya bilang buku cerita yang dia hobi itu yang saya apakan Pak, yang saya suruh untuk membacanya gitu Pak. Itu yang pernah saya lakukan Pak. Ini selama ini Ibu sudah mengadakan
pendekatan dan bimbingan secara Iya. personal. Heeh. Nah, selama ini apa hambatan-hambatan yang Ibu rasakan dalam proses pembelajaran terkait dengan anak yang tidak bisa membaca ini? Nah itulah Pak, hambatannya itu saya merasa agak jenuh gitu Pak dengan kegiatannya itu saja. Mengajar dia tiap hari membaca, kemudian dan anak yang lain merasa itu cemburu sosial lah Pak. Jadi dia kok ibu perhatian sekali dengan teman kami tidak diperhatikan. Jadi agak itulah Pak, itu yang saya lakukan. Jadi hambatan saya yang jenuh, kemudian siswa yang protes cemburu sosial gitu Pak. Apa upaya solusi yang Ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Mungkin gini Dalam Pak. mengatasi kejenuhan tadi dengan anak-anak yang protes dengan bimbingan personal tadi, apa Iya. yang solusi yang pernah Ibu lakukan? Mungkin dengan ini Pak, saya akan membuat media untuk ada membaca itu seperti kartu, misalnya kartu persuku kata menjadi kata, supaya anak itu dia bekerja sendiri. Kemudian juga anak yang lain saya bisa juga membimbing anak yang lain Pak. Kemudian mungkin saya akan melihat di YouTube Pak, karena di YouTube mungkin banyak ya cara-cara mungkin untuk mengajar siswa yang lambat membaca itu Pak. Dan mungkin tidak kalah penting saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat saya Pak, yaitu teman guru PJOK, guru PAI, kemudian guru Mulok Pak. Jadi pas pelajaran mereka juga membimbing untuk membaca gitu Pak. Artinya untuk mengaktifkan supaya menghindari adanya bimbingan secara personal yang menimbulkan kecemburuan, Ibu akan berusaha memberikan atau menginovasi media-media pembelajaran, dan Ibu akan menambah referensi dengan menonton YouTube untuk model-model pembelajaran. Iya gitu Pak, gitu. Menarik sekali, sangat menginspirasi rencana-rencana yang akan Ibu laksanakan. Nah, kalau itu sudah dilaksanakan, kira-kira pada angka berapa, skala berapa, ukuran keberhasilan dari rencana yang akan Ibu laksanakan? Nah, untuk skala keberhasilannya Pak, karena ini membutuhkan proses yang panjang ya Pak ya. Kemudian anak itu juga tidak secara instan bisa kan Pak. Jadi kalau saya buatlah skala 75, itu sudah berhasil menurut saya Pak. Kapan waktu Ibu akan memulai untuk mengaplikasikan media dan model pembelajaran ini? Kalau untuk mengaplikasikan media dan proses saya untuk membimbing siswa saya tadi, kemungkinan besok Pak. Besok saya akan langsung untuk mencari media-media yang interaktif di YouTube. Kemudian saya langsung untuk membimbing siswa saya Pak. Terkait anak yang tidak bisa membaca tadi, bagaimana yang Ibu pikirkan untuk mengatasi atau membimbing anak yang tidak bisa membaca tadi? Apakah ada rencana lain yang Ibu pikirkan? Kalau rencana lain yang akan saya lakukan Pak, saya akan gini Pak, bekerja sama dengan orang tuanya Pak. Mungkin saya akan bekerja sama dengan orang tuanya. Saya akan berkunjung ke rumah orang tuanya, bagaimana kehidupan anak tersebut. Kemudian saya juga ingin orang tua tersebut membantu dalam membaca itu di rumah, mungkin dengan membuat videonya Pak. Nah, karena saya mungkin saya ingin bukti, kemungkinan kan dibilang khawatirnya mereka bilang diajar membaca tapi tidak, tapi saya mungkin akan minta orang tuanya
memvideokan dia belajar membaca. Apa hambatan yang akan kira-kira ditemukan untuk proses ini? Hambatan yang saya temukan untuk proses dengan orang tua itu tadi Pak, ya begitu, karena orang tuanya itu broken Pak. Jadi saat saya mungkin ke rumah dia, orang tuanya itu udah pisah dan dia tinggal bersama dengan neneknya. Jadi kemungkinan Pak, kalau dia bersama neneknya, ini hambatan saya Pak, yang menjadi kendala yang besar bagi saya. Kalau tinggal dengan neneknya, otomatis nenek nggak bisa baca gitu. Nah, Apa ya solusi yang ibu akan lakukan untuk mengatasi hal ini? mungkin Pak, saya akan ke rumah ibunya Pak. Nah, saya minta ibunya untuk bekerja sama dengan saya agar mungkin setiap malam cuma 5 menit saja untuk mengajarkan anak saya tersebut, anak didik saya itu tersebut, membantu belajar di rumah aja. Inspirasi yang ibu rencanakan selain itu untuk menginovasi model pembelajaran, kemudian memvariasikan media pembelajaran, juga ibu akan melakukan upaya bantuan atau memohon bantuan kepada orang tua murid untuk mengajarkan bagaimana ini membaca di rumah. Sangat menarik sekali. Kira-kira apa komitmen yang akan ibu lakukan terhadap rencana aksi ini? Ya, saya akan terus berusaha Pak untuk membimbing siswa saya tersebut. Kemudian saya juga berkolaborasi dengan teman sejawat serta bekerja sama dengan orang tua agar tujuan saya itu berjalan dengan lancar Pak. Kemudian juga saya akan menggunakan media agar anak didik saya itu cepat bisa membaca. Menarik sekali Bu. Dalam menjalankan rencana ini, siapa yang kira-kira bisa membantu ibu untuk suksesnya rencana ini? Yang bisa membantu saya teman sejawat saya Ibu Wati, guru Pak Ipa. Nah, dia bisa membantu saya di dalam membuat media ini tadi. Kemudian juga Pak Andi, itu guru PJOK, dia juga bisa membimbing siswa itu tadi, karena guru PJOK lebih dekat kan dengan anak Pak, jadi dia bisa juga membimbing siswa saya tersebut. Terima kasih Bu, banyak yang saya dapatkan dalam perbincangan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang ibu rencanakan itu bisa terlaksana, dan kapan lagi nih kita bisa ketemu. Saya jadi tidak sabar pengen mendengar hasil dari rencana yang akan ibu laksanakan ini. Nah, untuk pertemuan kita yang selanjutnya Pak, saya kira karena membaca ini kan butuh proses yang panjang ya Pak ya. Jadi saya kira dalam 3 bulan Pak. Nah, dalam 3 bulan ini saya akan menceritakan lagi Pak apa yang saya alami di dalam pembelajaran atau mengajarkan anak-anak tersebut. Kemudian saya juga nanti bisa minta coaching lagi dengan Bapak bagaimana solusinya kalau ada hambatan itu Pak. Jadi tidak sabar 3 bulan ke depan bisa bincang-bincang seperti ini, bisa mendengar hasil dari pembicaraan kita hari ini. Tentunya saya berharap dan hasil pembelajaran yang akan dilaksanakan dan direncanakan itu akan berhasil secara maksimal sesuai dengan tujuan pembelajaran, sesuai dengan itu harapkan. Semoga sukses Ibu. Terima kasih. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi Bu 3 bulan ke depan ya Bu. Iya Pak. Kita akhiri coaching kita hari ini. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Pak Bestari, bagaimana perasaannya setelah melakukan coaching tadi Pak? Alhamdulillah, tadi saya sudah melakukan coaching dan sudah berjalan dengan baik, karena sudah terjadi komunikasi yang intens antara saya sebagai coach dan dengan coach saya. Ya Pak. Kemudian Pak, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching tadi Pak?
dalam proses dan praktik coaching yang saya lakukan tadi, saya sudah berupaya untuk melakukan praktik coaching. Sebagai coach, saya berusaha menjalankan coaching sesuai dengan alur Tirta. Saya sudah menjalankan alur tujuan, alur identifikasi, alur rencana aksi, dan tanggung jawab. Ya, baik Pak. Berarti Pak ya, proses coaching kita pada hari ini sudah berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan alur kita Pak ya. Semoga kedepannya lebih baik Pak ya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Apa kabar Pak Ari? Alhamdulillah sehat Bu. Ya, pada kegiatan coaching kita pada hari ini Pak Ari. Iya Bu. Nah, adapun sebelum kegiatan coaching, saya akan menyampaikan rubrik penilaian selama proses dari coaching tersebut. Iya Bu. Nah, yang pertama yang saya akan ajukan yaitu apakah proses coaching sesuai dengan alur Tirta, kemudian bagaimana coaching memberikan pertanyaan yang berbobot, dan yang ketiga, bagaimana coach merespon pernyataan coaching sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Nah, Pak Ari, saya ada pertanyaan mengenai Pak Ari, yaitu yang pertama, kompetensi apa yang ingin Pak Ari kembangkan sebagai coach? Ya Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama yaitu kehadiran penuh. Kemudian yang kedua, mendengarkan dengan aktif. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, yang kedua Pak Ari, kompetensi spesifik apa yang ingin dicapai di dalam observasi? Saya ingin mendengarkan dengan aktif gitu Bu. Oke. Yang ketiga, indikator ketercapaian dan tujuan apa yang ingin dicapai pada proses coaching ini Pak? Saya ingin coaching menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Nah, yang terakhir Pak Ari, tentunya dari pertemuan kita ada harapan. Nah, apa harapan Pak Ari dalam proses coaching ini? Ya Bu, harapan saya itu bisa meningkatkan kompetensi coaching untuk menemukan solusinya sesuai dengan alur kita gitu. Oke Pak Ari, jadi mudah-mudahan Pak Ari nanti bisa mengcoaching seorang coach dengan baik ya Pak Ari, Ya, Bu. dan menemukan solusi yang permasalahan yang dia alaminya. Ya, Bu. Ya, terima kasih Pak Ari. Ya Bu, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Bestari. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Sehat Pak, alhamdulillah. Ada yang ingin Bapak sampaikan hari ini Pak? Gini Pak, saya itu pengen curhat sebenarnya. Kemarin saya cerita dari awal, kemarin saya di supervisi kepala sekolah. Iya Pak. Kemudian karena dalam pembelajaran itu saya menggunakan metode ceramah, akhirnya saya ditegur oleh kepala sekolah karena menggunakan metode ceramah tersebut. Saya kan sudah biasa selama puluhan tahun saya mengajar, saya tetap menggunakan metode ceramah. Rupanya itu yang menjadi di mata kepala sekolah salah dan saya ditegur. Oh gitu Pak ya, berarti Bapak ditegur oleh kepala sekolah karena Bapak masih menggunakan metode ceramah Pak ya. Baik Pak, dalam pengamatan Bapak, pernah tidak Bapak membandingkan dengan kelas yang ada di sebelah Bapak Pak? Ya, kalau saya banding-bandingkan kelas saya dengan kelas sebelah itu, kalau kelas sebelah itu memang kegiatannya aktif, Oh gitu Pak ya. anak-anaknya gembira, mungkin karena guru-gurunya muda-muda juga. Kalau saya kelas saya itu ya monoton, anaknya saya suruh diam-diam, saya suruh kerjakan gitu. Oh gitu ya Pak ya. Menurut Bapak,
monotonnya dari mana Pak ya? Monotonnya anak itu tidak ada seperti takut di dalam kelas, jadi tidak menarik seperti di kelas sebelah. Oh gitu Pak. Berarti intinya berarti anak Bapak itu monoton Pak ya dalam proses pembelajaran Pak ya. Baik Pak, menurut Bapak kenapa pembelajaran di kelas Bapak itu pembelajaran di kelas sebelah Bapak itu lebih menyenangkan gitu Pak? Lebih menyenangkan, saya lihat anak-anaknya itu terlihat gembira dalam mengikuti pembelajaran, kegiatan pembelajarannya hidup, kegiatan pembelajaran aktif dan menarik, nampaknya seperti anak-anak, sepertinya proses pembelajaran anak-anak di sebelah. Oh ya baik Pak, jadi dari percakapan kita hari ini apa tujuan yang ingin Bapak harapkan dari percakapan kita hari ini Pak? Sebenarnya saya tuh pengen hari ini, setelah kita berbincang hari ini, saya tuh pengen saya punya kelas sama seperti kelas-kelas teman yang lainnya, pembelajarannya bagus, aktif, kreatif, menyenangkan. Saya pengen seperti itu. Itu pengen yang ingin saya dapatkan dalam pertemuan, dalam perbincangan kita. Ya, Pak. Berarti Bapak menginginkan kelas Bapak itu seperti kelas sebelah Pak ya. Bagaimana kelas sebelah itu lebih aktif dan muridnya itu lebih menyenangkan dalam proses pembelajaran Pak ya. Yeah. Ya baik Pak. Apa kemungkinan yang akan Bapak lakukan agar pembelajaran di kelas Bapak itu lebih aktif dan menyenangkan Pak? Kalau kelas saya sekarang tuh saya lihat tuh monoton, anak-anaknya takut, mungkin karena metode yang saya lakukan tuh tiap hari ceramah, bagi ceramah, itu mungkin anak-anak itu bosan jenuh mungkin. Tapi di kelas 11 saya lihat hari ini anak itu nonton video, besok lagi saya lihat ada permainan-permainan, ada lagu-lagu, itu mungkin di kelas sebelah itu yang membuatnya menarik. Saya pengen melakukan mungkin yang membuat kelas sebelah itu menarik, adanya perubahan atau inovasi-inovasi baru dalam sumber belajarnya mungkin. Oh ya itu Pak ya. Ini Pak, kalau diskalakan pada kondisi ideal saat ini itu kalau angka 10 kira-kira Bapak berada di skala berapa itu Pak? Kalau kondisi idealnya angka 10, mungkin di kelas saya itu pada angka 4. Oh, berarti masih jauh di bawah Pak ya. Baik Pak, kemudian apa kekuatan yang Bapak miliki untuk menguasai media dan sumber belajar itu Pak? Kalau kekuatan saya, karena saya sudah lama mengajar, sudah puluhan tahun, walaupun saya tidak terlalu menguasai yang aplikasi-aplikasi seperti yang sekarang ini ada Canva, tapi saya bisa mengetik Word, Excel untuk mengoperasikan komputer ini, bikin surat saya bisa. Oh, berarti Pak ya, potensi yang Bapak miliki saat ini berarti Bapak bisa mengaplikasikan komputer itu pada Word Pak ya. Ya. Kemudian apa yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan kompetensi yang Bapak miliki terkait penguasaan IT Pak? Misalnya seperti lokal sebelah tadi Pak. Ya, saya itu sebenarnya kalau untuk kegiatan sederhana untuk mengoperasi komputer bisa. Saya itu pengen sebenarnya belajar aplikasi-aplikasi yang baru sekarang seperti Canva, Wix, pengen saya belajar sebenarnya. Ya Pak, kira-kira Pak kapan Bapak akan membuka diri untuk belajar IT ini Pak? Memang saya pikir-pikir sudah saatnya saya sebagai guru senior ini sekarang harus mulai membuka diri. Kalau dulu saya merasa sebagai guru senior itu saya yang paling tahu, tapi dengan perkembangan teknologi sekarang memang nampaknya guru-guru senior ini harus belajar kepada yang muda-muda untuk belajar aplikasi, karena perkembangan teknologi itu saya lihat semakin cepat. Kalau kita tidak belajar kita ketinggalan. Oh iya Pak.
Baik Pak, kemudian berapa lama kira-kira rencana tersebut bisa tercapai Pak? Kemungkinan kalau saya belajar itu 1 bulan ke depan, dengan kemampuan yang saya miliki untuk mempelajari aplikasi baru itu, saya rasa bisa 1 bulan ke depan. Mudah-mudahan saya bisa menguasai aplikasi yang baru. Ya Pak, berarti Bapak berencana dalam 1 bulan ke depan Bapak akan lebih menguasai IT Pak ya, seperti itu Pak ya. Baik Pak, pada skala berapa ukuran keberhasilan rencana aksi yang akan Bapak lakukan Pak? Saya rasa kalau sekarang saya itu pengen belajar, mudah-mudahan saya akan berada pada angka 7. Oh, angka 7 Pak ya. Nah, ya baik Pak. Kemudian apa komitmen Bapak atas rencana aksi yang akan Bapak lakukan itu Pak? Saya hari ini harus belajar, mulai membuka diri untuk belajar, sebab sekarang saya sadar bahwa untuk mengajar itu guru harus belajar, dan guru juga harus menjadi pembelajaran supaya nyampean, harus mengikuti perubahan zaman. Kalau kita tidak mengikuti zaman, kita akan tertinggal. Dan saya harus melakukan perubahan diri itu harus continue, terus berlatih. Oh gitu Pak ya. Baik Pak, kemudian siapa saja yang akan membantu Bapak dalam menjaga komitmen tersebut Pak? Ada di kelas saya itu, di kelas sebelah itu ada namanya Bu Yuli. Dia ibunya masih muda, pintar, tapi beliau tuh saya lihat ada pelit ilmu. Kalau saya tanya, dia selalu mau memberikan ilmu. Saya yakin Ibu Yuli bisa saya andalkan untuk membantu saya meningkatkan kompetensi dan menjaga semangat saya untuk berubah. Ya baik Pak. Kemudian Pak, kira-kira kapan kita akan berbincang lagi nih Pak? Mungkin saya tidak sabar dengan rencana aksi yang ingin Bapak terapkan di sekolah Bapak. Kira-kira kapan itu Pak? Saya rasa 1 bulan ke depan mungkin saya sudah terlihat hasil yang akan saya pelajari dengan aplikasi dan implementasi secara konkret di kelas. Baik Pak, kami tunggu Pak ya. Mudah-mudahan nantinya kan bisa berjalan lebih baik lagi Pak. Terima kasih. Ya, saya juga terima kasih Pak, dengan berbincang dengan Pak Ari ini saya merasa ada pencerahan baru bagi saya, menimbulkan semangat baru bagi diri saya untuk juga berubah dan membuka diri dengan perubahan dan menimbulkan semangat untuk bisa meningkatkan kompetensi diri. Terima kasih Pak Ari. Ya Pak, sama-sama Pak. Oke Pak Ari, bagaimana perasaannya tadi setelah melakukan coaching? Alhamdulillah Bu, perasaannya sangat luar biasa sekali. Senang bisa melakukan kegiatan coaching ini Bu. Ya. Luar biasa ya Pak ya. Iya Bu. Ya, apa yang Bapak lakukan pada saat melakukan coaching tadi terkait indikator pencapaian coaching? Ya Bu, saya sudah melakukan coaching dengan alur cerita, di mana itu ada tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oke, baiklah Pak. Berdasarkan pengamatan saya tadi sebagai observer, bahwa proses coaching yang Bapak lakukan itu sudah berjalan dengan baik sesuai dengan alur cerita. Pertanyaan terakhir ya Pak Ari, kompetensi apa yang ingin Pak Ari kembangkan berdasarkan dari hasil melakukan pembinaan yang telah Pak Ari lakukan? Bisa meningkatkan kompetensi coaching untuk menemukan solusinya sesuai dengan alur cerita gitu. Semoga kedepannya lebih baik lagi ya Pak. Ya Bu. Ya, terima kasih Pak. Ya Bu.